꼴딱꼴딱 숨 넘어가는 사람 누군 뵀어? 외상센터는 치명적인 외상을 입은 응급 환자를 클리어. 나니까 살린 거예요. 무슨 말인지 이해하세요? 박강혁 교수의 처치가 일반적이지 않아. 잠깐만요. 우리 현장으로 간다. 살림은 살릴수록 격자는 그냥 Nah, kali ini aku mau ngebahas sebuah drama Korea, drama medis yang lagi viral banget dan hits di tahun 2025. Yes, ini dia The Trauma Code Heroes on Call. 어떤 마법을 보여주실까? The Trauma Code Heroes on Call ini bercerita tentang seorang dokter bedah spesialis trauma yang bernama Dr. Baek Kang Hyuk, sangat berdedikasi untuk menyelamatkan pasien di rumah sakit Hanko. 내 구역이라고? 백강영이다. Nah, dia ini mendirikan sebuah pusat layanan trauma atau dikenal dengan Trauma Center di Rumah Sakit Hankook bersama dengan tim andalanya nih, yakni ada Dr. Yang Jae-won. Dia ini adalah seorang dokter spesialis kolorektal dan juga perawat andalanya yang biasa dipanggil gangster ini bernama perawat Jang Mi. Walaupun Dr. Baek ini menghadapi banyak sekali halangan rintangan, tapi Dr. Baek Kang Hyuk ini tetap gaspol untuk menyelamatkan pasiennya. Tidak peduli ocehan orang yang membenci dirinya dan juga regulasi rumah sakit, Dr. Baek Kang Hyuk ini memiliki prinsip bahwa nyawa pasien itu adalah nomor satu. Dihina tak tumbang, dipuji tak terbang. Tapi kalau Baek Kang Hyuk ini dihina tak tumbang, dipuji ya terbang. Cool. Dan drakor ini tuh banjir pujian dari para pecinta drakor, khususnya dari peran utamanya sendiri, yakni Dr. Baek Kang Hyuk. Kenapa sih? Simak videonya di Lanata POV. Kita akan membacakan review jujur dari para pecinta drakor. Seperti apa sih pandangan mereka terhadap drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Ini dia videonya. Oke, nah ini aku mencoba searching review dari para penonton drakor di Google ya. Rating dari drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Are you ready? The Trauma Code Heroes on Call, a show you can't stop thinking about. Oh, okay, let me tell you. This show had me hooked from the very first episode. And then suddenly it's 3 AM. Oh, dia ini maraton ya, maraton drakor. Nah, drama Korea The Trauma Code Heroes on Call ini tuh memang tidak banyak episode, yakni cuma 8 episode dan per episodenya ini nggak nyampe 1 jam. Jadi ya it's possible buat maraton seharian gitu ya. Dan setiap episode dari drama Korea ini tuh emang nggak mubazir ya. Tidak ada adegan yang tidak penting untuk ditampilkan. Jadi memang singkat, padat, dan sangat menghibur banget gitu. For 2025 so far, the best 8 episodes of my life. Nonton 8 episode The Trauma Code Heroes on Call ini tuh sangat menghibur dan nggak boring sama sekali ya. Jadi aku sangat terhibur dan aku sangat suka dengan drakor ini. And definitely the one of the best doctor shows I have ever seen. Yes, aku setuju sih. Komedi, acting, casting, directing, production, script is brilliant. Ya. Aku setuju, ini drama Korea yang paket lengkap banget. Sangat padat dan kayak emosi. Drakor ini memang kayaknya 85%, 75% ini komedi ya. 말아 야. 계속 말해. Menegangkan juga iya, aktivitas di meja operasinya ini tuh kayak nampak nyata gitu. 우측폐 상부에 호흡응이 아예 없어. 뭐지? 지웅입니다. Haru juga ada ya. 파편이 박혔어요. 추선이 없는 걸로 봐서 이로 할 수 있지. Ju Ji-hoon since Kingdom, I've been waiting for your appearance. You are such a versatile actor. Memang aku sebelumnya belum begitu mengenal aktor Ju Ji-hoon ini ya. Pertama kali aku nonton yang jadi Prince
Shin itu nggak sih? Ya aku cek dulu. Aku lupa dramanya apa karena itu memang jadul banget. Sosok dari Ju Ji Hoon yang memerankan Dr. Baek Kang Hyuk ini memang aku rasa cocok banget ya. Sosoknya manly, tan skin gitu, terus menampilkan sosok karakter dokter yang ugal-ugalan barbar tapi juga jenius gitu. 장난해요 지금. Laki banget gitu ya. Terus tantrum, nah ini dia salah satu highlight dari drakor ini tuh karakter dari Baek Kang Hyuk sendiri ya, dimana dia tuh menjadi dokter yang gampang tantrum gitu ya, barbar banget, dikit-dikit 말아야. 그래도 안 해. 꽁꽁 짠다고. 말 다 했어. 예, 내가 책임집니다. 내가. 야. 개소리. Tapi itu justru menarik bagi para penonton. Aku juga kayak mood banget sih nonton ketika Dr. Baek Kang Hyuk ini lagi marah, terus lagi tantrum. Wow. Adegan yang menurutku sangat memorable dan lucu banget ketika Dr. Baek Kang Hyuk ini tuh sedang berada di depan para wartawan mau wawancara gitu, tapi tiba-tiba dia mengangkat sebuah telepon yang darurat, tapi keadaan lingkungan itu lagi berisik banget. Terus dia gitu, tapi kan dia melakukan ini untuk menyelamatkan pasien begitu ya, supaya dia tuh bisa denger emergency call yang dia dapat. Akibat dari tingkahnya yang tantrum ini terus kayak jadi viral gitu, dan dia dijadikan meme di media sosial, lagi rame banget gitu. Nah, terkait dengan sang aktor sendiri, Ju Ji Hoon ini, aku sejujurnya belum begitu mengenal aktor ini. Pertama kali aku nonton Ju Ji Hoon ini ada di drakor zaman dulu banget ya, Princess Hours. Itu dia jadi Prince Shin ya, yang anak konglomerat gitulah. Tapi jujur aku di situ agak kurang suka ya sama actingnya dia gitu. Tapi entah kenapa semakin kesini semakin berusia semakin sangat berkarisma gitu ya. Laki banget gitu. Ada drama yang aku suka juga dari Ju Ji Hoon ini adalah Light Shop. Actingnya memang bagus banget, cakep banget ya. Okay, next. Absolutely love this show. I agree. It was such a fun ride to see Dr. Baek Kang Hyuk and Jang Ye-won relationship as mentor and students. The drama depicted the real life struggles faced by the medical staff and doctors. Ya, yang pertama aku memang salut banget sama relationship atau chemistry antara para pemain aktornya ini. Terlebih lagi Baek Kang Hyuk sama juniornya si Dr. Yang. Senior ini sangat membimbing banget sosok junior, tapi dengan versi didikan VOC. Agak kasihan sebenarnya sama dokter Yang, karena kan dia sering diajak menyelamatkan pasien tapi di medan yang sangat berbahaya, dimana sebelumnya dia nggak pernah naik helikopter, tapi setelah dia masuk ke trauma center bersama Dr. Baek Kang Hyuk ini tuh dia kali-kali pakai helikopter, terus harus terjun gitu. Tapi memang chemistry mereka tuh kuat banget. Sosok Dr. Baek yang ugal-ugalan barbar, terus dipasangkan dengan juniornya yang kalem, cupu, balance antara mereka. Terlebih lagi si dokter yang ini kan dipanggil sebagai sebutan karena kan dia dari kolorektar, murid pertama Baek Kang Hyuk yang mau disuruh-suruh. Terus kehadiran perawat Jang Mi ini juga bikin gemes dan Dr. Baek Kang Hyuk di sini tuh udah kayak jadi bapak yang punya 2 anak gitu ya, yang didik anak cewek sama anak cowok. Ada satu lagi Dr. Han Yuri, spesialis bedah kolorektar. Seniornya Dr. Yang sebenarnya. Sorot perkembangan karakternya yang begitu baik ya, yang awalnya kan dia benci banget sama Dr. Baek, tapi pada akhirnya mereka ini malah jadi bestie. Kenapa? 백교수!
Tapi akhirnya dia mengakui kehebatan Baek Kang Hyuk setelah anaknya Dr. Han ini mengalami kecelakaan yang hebat dan parah. 가지 못하고 있어. 재성형님 Tapi akhirnya berhasil diselamatkan berkat keahlian Dr. Baek dan timnya gitu. It's such a beautiful show, so many elements to talk about the cast, the direction, quality of the screenplay, just amazing. Visual dan efek CGI yang memukau, betul, karena aku lihat di drama Korea The Trauma Code Heroes on Call ini tuh memang bagus banget ya screennya, dimana yang aku suka itu adegan saat terjadi kecelakaan beruntun di sebuah jembatan gitu ya. Dan itu terlihat sangat mengerikan dan 살림은 살릴수록 적자는 그냥 문득 나겠죠. 혜리 진짜 안 보내준대요? 감사합니다. sangat real gitulah ya. Terus ada juga adegan saat menyelamatkan seorang pasien di sebuah gunung, di mana dia harus terjun dari helikopter. Itu kayak smooth banget gitu ya. Terus tindakan di meja operasi ini juga sangat memukau banget. Menangani pasien gawat darurat, dalam artian biasanya pasien-pasien yang datang ini dalam keadaan yang mohon maaf tubuhnya ini rusak gitulah. Dan misalnya ruptur jantung, hancurnya limpa atau lemponan jantung. 응급 환자를 전문적으로 치료하는 백강혁 교수의 처치가 일반적이지 않았다. 잠깐만요. 뭐예요? 남 환자는 죽어간다고 알아? Kalau ngomongin soal adegan medis di meja operasi ini, aku juga teringat dengan diperankan oleh Kim Bum dan juga The Rain, Ghost Doctor ini juga bagus banget sih. 얼마나 대단히 좋은 삶이었다고. 의사들 중에 왜 하필 똥손이냐고! 숨어있는 천재. 근데 너는 됐단 말이야. 교수 죽겠어. 죽긴 내가 왜 죽어? 나 안 죽어. Oke, nah dari drakor ini, The Trauma Code Heroes on Call ini juga menunjukkan dedikasi seorang dokter. Aktivitas dokter bedah trauma ini memang sibuk banget gitu ya. Dokter paling sibuk sepanjang tahun ini. Ya. 딱 살려냈어. 혈압 떨어지잖아 이 X야. 나 이번에는 또 Harus lari-lari, naik helikopter, terus terjun dari helikopter. Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan pasien. Menjadi dokter spesialis bedah trauma ini nggak cuma modal kepintaran otak juga, tapi mental dan juga fisik. Ada adegan yang mengharukan juga ketika dokter yang ini tuh menanyakan kepada dokter Baek Kang Hyuk kenapa dokter Baek ini memilih dia di antara banyak dokter yang lebih pintar darinya. Dokter Baek mengatakan bahwa dia larinya sangat cepat gitu, bukan tanpa alasan. Dokter Baek ini berpikir, wah ini anak tuh dedikasinya kuat. Daripada dokter lain, dia ini tekadnya untuk menyelamatkan pasien ini sangat tinggi. Walaupun pada awalnya nih dokter yang bingung, wah ini kayaknya aku nggak bisa deh ikut, karena aku tuh orangnya penakut gitu. Tapi akhirnya berkat dedikasi dan keyakinan dia, akhirnya mulai hari ini aku akan menjadi dokter yang sesungguhnya, yakni berusaha menyelamatkan pasien. 반했냐? 예? 내 수술 스킬에 딱 반한 표정이라? 회상팀 중증 회상 센터로 거듭나겠습니다.